Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab baru bacakah atau ayat ini ayat hafalan, jadi ya langsung saja ya. Amin. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ini menjadi ayat dasar bagi kita dengan tema. Saya renungkan bagian firman Tuhan ini, saya bilang kita coba renungkan Roh Kudus adalah penolong yang setia. Sampai di sini baru kata yang paling singkat yang bisa kita ingat-ingat, penolong yang setia. Amin. Roh Kudus adalah penolong yang setia. Kalau dia tidak setia, mungkin Injil sudah berhenti di tahun-tahun yang lalu, waktu Perang Dunia Kedua. Ya, kalau Roh Kudus tidak setia, Injil tidak sampai di sini. Roh Kudus tidak setia, mungkin kita semua ini tidak mendengar Injil. Dan kita semua ini tidak berpengharapan. Tapi karena Roh Kudus adalah pribadi yang setia, Dia sudah menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian firman Tuhan ini, Roh Kudus, Yesus berjanji Dia akan memberikan Roh Kudus. Dia akan memberikan Roh Kudus dengan tujuan untuk menolong atau memberikan pertolongan kepada gerejanya sampai semua orang yang disertainya berjumpa dengan Dia, Yesus sobat sejati. Ini pekerjaan yang mulia. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus yang adalah penolong yang setia ini dijanjikan oleh Bapa kepada rasul-rasul, juga kepada gereja Tuhan hingga sampai akhir zaman, dengan tujuan supaya gerejanya pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus, sobat sejati. Amin. Ada kerinduan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Amin. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dari ayat firman Tuhan ini saya ingin kita renungkan dua hal penting yang berkaitan dengan Roh Kudus adalah penolong yang setia. Hal yang pertama, penolong yang dijanjikan Bapa, yaitu adalah Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagian A dari ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kata kamu di sini adalah rasul-rasul. Ya, kata kamu di sini adalah murid-murid Yesus yang pada saat itu bersama-sama dengan Yesus menantikan saat kenaikan Yesus ke sorga, yaitu di Bukit Zaitun. Saat itu Yesus berjanji sebelum Dia terangkat ke sorga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus juga berjanji kepada murid-muridnya beberapa kali sebelum Yesus menderita, kemudian mati dan bangkit dari antara orang mati. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan 39, Yesus berkata kepada murid-muridnya, maksud yang kusampaikan kepadamu bahwa dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksud adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
Setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima Roh Kudus, sebab dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Yesus berjanji sebelum dia menderita, mati dan kemudian terangkat ke sorga. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, tetapi aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Yesus juga berkata, aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan atau mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yesus juga berjanji di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Ia berkata, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Penghibur, ke dalam seluruh kehidupanmu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, penolong yang setia yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu adalah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita baca apa yang terjadi dengan rasul-rasul saat penggenapan itu terjadi. Apa yang terjadi dengan janji-janji Bapa kepada ke-12 rasul, tapi juga kepada murid-murid setelah janji itu digenapi. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 yang tadi kita baca dalam panggilan beribadah. Apa yang terjadi dengan mereka? Penolong yang setia itu masuk dalam seluruh kehidupan rasul-rasul. Proklamasi Roh Kudus atas dunia terjadi, yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus atas 12 rasul dan juga 120 murid di Yerusalem yang menanti-nantikan Roh Kudus itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang mereka pikirkan, mereka katakan, mereka lakukan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan ada tanda-tanda yang luar biasa, ada bahasa-bahasa yang baru keluar dari dalam kehidupan mereka. Sehingga semua orang Yahudi yang ada di seluruh dunia pada waktu itu ada bersama-sama, mereka mendengar dalam bahasa-bahasa mereka yang baru. Tujuannya satu, dia mau menolong rasul-rasul. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tujuannya satu, dia mau menolong orang-orang percaya, dia mau menolong gerejanya, dia mau menolong umatnya, dia mau menolong setiap orang yang karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus menempatkan dirinya dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi dengan pekerjaan Roh Kudus? Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 15 sampai dengan 17. Banyak orang Samaria yang dibaptis oleh Roh Kudus oleh karena percaya akan Yesus Kristus. Waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang Samaria itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam pelayanan Petrus, selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 46, keluarga Kornelius juga dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada orang Yahudi yang menerima Roh Kudus, tapi juga ada orang Samaria yang menerima Yesus. Waktu bahasa-bahasa yang baru itu masuk ke dalam yang diucapkan oleh rasul-rasul itu, Tuhan menyampaikan bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Kapadokia, Mesopotamia, Pamfilia, Arab, Libya dan selanjutnya. Hari itu kalau ada orang Me, mungkin ada bahasa Me.
Kalau ada orang Serui mungkin ada bahasa Serui. Amin. Kalau ada orang Papua mungkin ada bahasa Papua salah satu. Kalau ada orang Indonesia mungkin ada bahasa Indonesia. Kalau ada orang Asia mungkin ada orang Asia. Karena Roh Kudus bicara dalam bahasa-bahasa yang baru menurut orang yang hadir pada waktu itu. Itu artinya apa? Roh Kudus mau menolong rasul-rasul dan orang-orang percaya untuk menjangkau seluruh dunia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah Roh Kudus ini adalah seorang pribadi atau dia hanya angin saja? Apakah Roh Kudus ini adalah seorang pribadi atau dia hanya angin saja? Sama seperti roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Roh Kudus itu adalah Allah. Amin. Dia adalah satu pribadi. Waktu saya renungkan Yesus secara jasmani, bangsa Israel bisa melihat dia. Yesus yang adalah tubuh jasmani dilihat oleh bangsa Israel. Dia adalah Tuhan yang hebat hadir di tengah-tengah dunia. Kenapa bangsa Israel bisa melihat Yesus? Karena Yesus menggunakan tubuh jasmani. Amin. Yesus menggunakan tubuh jasmani. Dia adalah Tuhan sehingga bangsa Israel bisa melihat dia. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menggunakan tubuh apa? Shalom. Yesus menggunakan tubuh kemuliaan antara percaya dan tidak. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dalam ruangan yang sempit. Rasul-rasul yang 12 ini berpikir ini hantu. Yesus dalam cahaya kemuliaan ada di tengah-tengah mereka. Mereka berkata ini mungkin hantu. Yesus tahu isi hati mereka. Lalu Yesus berkata, kamu pikir saya hantu? Hantu tidak punya tangan. Hantu tidak punya tubuh. Lihatlah bekas paku di tangan dan di kaki. Lihatlah lambungku yang telah ditusuk oleh tombak. Lihat ini aku. Mereka masih ragu-ragu. Kalau kamu masih ragu-ragu, adakah sesuatu yang bisa saya makan? Lalu Yesus makan apa? Ikan goreng. Makan? Ini Yesus tubuh jasmani kah tubuh rohani? Shalom. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ini Yesus tubuh jasmani kah tubuh rohani? Tubuh kemuliaan yang bisa makan ikan goreng jasmani. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mengapa mereka bisa melihat dia? Karena mereka, Yesus menggunakan tubuh jasmani, tapi juga tubuh rohani setelah kebangkitannya. Rasul-rasul lihat dengan jelas. Yesus bilang begini, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Roh Kudus adalah Allah dan satu pribadi yang bergerak hari ini. Shalom. Roh Kudus adalah satu pribadi yang hari ini kita tidak lihat, tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia masuk sampai ke dalam hati kita dan dia tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Roh Kudus itu dia hebat, dia luar biasa. Dia mau buat banyak hal melalui saudara dan saya. Karena dia sudah buat itu di sepanjang sejarah. Tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan, Petrus hanya jalan saja. Yang kerja siapa? Yosia Tebai hanya jalan saja. Yang kerja siapa? Pendeta Andrews Monim hanya jalan saja. Yang kerja siapa? Kalau ada sesuatu yang besar kita bangun, yang kerja siapa? Yang kerja adalah Roh Kudus, penolong yang setia. Amin.
Sesungguhnya Petrus berkata, dia adalah orang yang paling penakut dan tidak berdaya di antara perempuan-perempuan yang kecil-kecil saja. Engkau juga salah satu murid dari mereka. Dia bilang, kamu bilang siapa? Saya tidak tahu orang yang kamu bicara. Tetapi waktu Roh Kudus masuk dalam hidupnya, dia berdiri dan berkata dan berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Siapa yang bekerja? Petrus kah Roh Kudus? Roh Kudus yang bekerja. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hari ini Klasius Kota membutuhkan sesuatu yang besar. Hari ini jemaat-jemaat sedang membangun. Hari-hari ini jemaat ini butuh ini. Uang di gereja sudah mulai tidak ada. Betul Kak Karmel? Kita Bethesda juga sudah mulai berkurang. Gloria juga paling parah. Semua mulai berkurang kiri kanan. Ya. Ini bagaimana ini, kita pikir banyak-banyak. Roh Kudus bilang, aku akan membangunnya. Amin. Dia menyertai engkau, dia menyertai gereja Kingmi, Klasius Kota Jayapura, dia menyertai 24 jemaat dan pos PI. Dia ada dan dia yang menghidupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keadaan apapun. Dia adalah Allah dan dia menyertai kita. Amin. Percayakah tidak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih? Saya percaya bahwa kita semua ini percaya bersama-sama bahwa di dalam diriku dan di dalam gereja ini ada Roh Kudus yang besar. Amin. Karena Roh Kudus diutus ke mana? Roh Kudus tidak diutus ke kayu. Roh Kudus tidak diutus ke batu. Roh Kudus juga tidak diutus ke gunung. Roh Kudus diutus ke mana? Lihatlah hati kita masing-masing. Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Roh Kudus itu diutus ke mana? Ke hati. Karena itu waktu sakit bicara dengan dia, karena yang berkuasa ada di hati kita. Waktu sakit bilang, Roh Kudus tunggu ini rumahmu. Kok kasih keluar ini sakit. Amin. Ya, Roh Kudus ada, jangan takut. ICU kah, kesusahan melanda kah, penderitaan kah, segala keadaan kah, Roh Kudus diutus langsung tinggal di dalam hati orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, pertama Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hari ini mari kita proklamasikan dalam hari-hari hidup kita, katakan bahwa aku ini adalah bait Allah. Aku adalah bait Allah. Baitnya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Itu berarti kehidupan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, penolong yang setia, sekali lagi dia diutus tinggal di dalam hati kita. Ini kalau Roh Kudus semua ada, ini bagaimana ini? Sukacita luar biasa. Amin. Semua berpikir yang Roh Kudus mau, semua berkata yang Roh Kudus mau, semua bertindak yang Roh Kudus mau, semua melakukan sesuatu yang Roh Kudus mau, semua melakukan seperti yang Roh Kudus kehendaki, karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, lalu hal-hal apa saja yang Roh Kudus kerjakan untuk tinggal dalam hidup kita? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang pertama, untuk apa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan dia berkarya secara penuh? Dia mau menjadikan saudara dan saya menjadi manusia baru. Manusia yang berbeda dari dunia ini. Manusia yang tidak sama dengan orang yang lain. Kita memang ada di dalam dunia ini, tapi Roh Kudus buat kita berbeda dari orang-orang yang ada di dalam dunia ini, karena kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Amin. Pikiran bagus, mulut bagus, langkah bagus, pelayanan bagus, semua dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Roh Kudus, karena dia membuat engkau dan saya menjadi manusia baru. Manusia yang tadinya tidak berarti menjadi manusia yang berarti. Manusia yang tadinya pikirannya bobrok tetapi menjadi pikiran Kristus dan pikiran Roh Kudus. Manusia yang disempurnakan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus
mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. 1 Samuel pasal 10 ayat 6 Alkitab menubuatkan bahwa aku akan mencurahkan rohku atasmu dan engkau akan menjadi manusia yang lain. Manusia yang berbeda dari yang lain. Bukan manusia biasa-biasa. Amin. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang membawa pengaruh dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka yang hidup oleh Roh memikirkan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hal yang berikut, yang kedua. Yang pertama, Roh Kudus membuat kita menjadi manusia yang baru. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita supaya Dia memimpin kita dalam segala hal. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih? Roh Kudus memimpin kita dalam segala hal. Kalau ada pimpinan, berarti ada bawahan. Ya, Bapak Pendeta Andres Monim pernah khotbah begini. Yesus itu kepala dan bukan ketua. Bang Komandan, maksudnya kalau ketua itu berarti rapat-rapat itu secara demokrasi, keputusan itu secara demokrasi. Tapi kalau kepala, apa yang kepala putuskan itu bawahan ikut saja. Tidak ada A, B, C, D. Oh iya. Kalau Roh Kudus adalah kepala, Dia memimpin hidup kita. Kalau Yesus adalah kepala dan Dia memimpin hidup kita dan Dia menjadi pemimpin atas hidup kita, berarti kita hanya dengar apa yang Dia katakan. Tidak ada A, tidak ada B, C dan D. Apa yang Yesus katakan, apa yang Roh Kudus katakan, itulah yang kita kerjakan. Dan manusia tidak bisa berkompromi dengan Roh Kudus dan Yesus. Apa yang Dia putuskan, itu yang kita laksanakan. Karena pada akhirnya Dia bilang, dulu saya sudah kasih tahu toh. Yesus tidak bisa tarik firman-Nya kembali. Yesus, Roh Kudus tidak bisa tarik firman-Nya kembali. Apa yang Dia putuskan untuk kita laksanakan sebagai umat, kita harus melaksanakan. Untuk itu Roh Kudus masuk supaya Dia memimpin hidup kita, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Saya percaya Gereja King Klasis Kota kita, para hamba-hamba Tuhan, kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus sedang memimpin kita, maka gereja kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan dengar Roh Kudus, umat Tuhan dengar Roh Kudus, jemaat dan gereja Tuhan dengar Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita, pelayanan kita, gereja kita, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Roh Kudus tidak hanya memimpin kita, tetapi Roh Kudus juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang luar biasa. Sehingga ada karunia hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan berbagai-bagai macam roh, ada karunia mimpi, tapi juga ada berbagai-bagai karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, karunia-karunia ini diberikan untuk pertumbuhan bersama. Amin. Karunia-karunia ini diberikan untuk kesejahteraan bersama, kehidupan bersama, kebangkitan rohani bersama, perjalanan rohani bersama menuju ke sorga yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Gereja King Me Jemaat Bethesda, Gereja King Me Jemaat Karmel, Gereja King Me Jemaat Eklesia, Gereja King Me Jemaat di 24 Jemaat dan Pospei, hari ini Roh Kudus berkarya dan Dia mau menganugerahkan karunia-karunia yang luar biasa. Amin. Amin. Di Karmel harus ada orang yang taruh tangan sembuh. Amin. Di Klasis Kota kita sudah tidak cari-cari pendoa lagi. Cari jauh-jauh, tidak usah, ada gembala, ada majelis, ada anggota jemaat yang punya karunia-karunia yang mungkin tersimpan, tertinggal diam-diam. Kita tidak pergi melayani karena tidak melayani jadi. Padahal Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan karunia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita masing-masing cek karunia yang ada pada kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan
Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Roh Kudus dia adalah untuk menolong kita, memperlengkapi kita dengan karunia yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang pertama yang sudah kita lihat dalam bagian ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, yaitu roh yang menolong saudara dan saya. Saya percaya kita semua hari ini Papua banyak masalah, tapi kita ada bersama dengan Roh Kudus yang besar. Amin. Keluarga hari ini banyak masalah, gereja hari ini banyak masalah, berbagai kebutuhan ada, tetapi penolong yang setia yaitu Roh Kudus yang sudah dijanjikan hari ini tinggal bersama-sama dengan kita, dan roh itu ada bersama-sama dengan kita untuk memperlengkapi kita melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kamu akan menjadi saksiku, saya akan menjadi saksi, kita semua akan menjadi saksi. Rasul-rasul sudah menjadi saksi. Bapak Ibu coba lihat ini beberapa kampung yang disebutkan Roh Kudus dalam bagian firman Tuhan, Yesus dalam bagian firman Tuhan ini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini bicara mengenai tempat-tempat yang belum terinjili. Klasis Kota mau menjadi saksi di tempat-tempat yang belum terinjili. Amin. Kamu akan menjadi saksi. Kita semua akan menjadi saksi. Mari kita berpikir seperti yang Yesus sampaikan kepada rasul-rasul. Di Yudea, di Samaria, di Yerusalem, sampai ke ujung bumi, Injil itu harus diberitakan. Kita kadang takut memberitakan Injil. Kalau di AB ada orang pegang toa, hamba-hamba Tuhan GBI yang ada di jalan-jalan, itu penginjilan jalanan. Mereka khotbah dengan luar biasa di pasar-pasar, pasar lama, pasar baru, Yotefa, di Sentani, di jalan-jalan. Mereka khotbah memberitakan Injil. Kadang kita bilang, aduh ini bagaimana ini. Tapi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih, mereka sedang memberitakan Injil di jalan-jalan. Amin. Memenuhi panggilan agung Tuhan Yesus Kristus. Kamu harus menjadikan sekalian bangsa murid. Yesus berkata kepada 12 ini, kamu yang 12 ini, kamu pertama, kamu jadi saksi. Kamu sudah menjadi saksi, kamu sudah lihat, kamu yang 12 ini, yang 12 rasul ini, sudah melihat segala kehidupan, perbuatan, mujizat, kematian, kebangkitan, sampai dengan pencurahan Roh Kudus. Dan kemudian Yesus juga bilang, aku akan datang. Semua pesan ini disampaikan kepada ke-12 rasul. Yesus berkata, kamu yang 12 ini, kamu saksi dari semuanya ini. Kamu harus bertanggung jawab untuk beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita ini adalah saksi. Kita semua adalah wah ini saksi kurang ini. Kita semua adalah saksi. Ada satu kakak pakai motor Mega Pro bagus, licin, dia kasih licin betul. Ini semua licin pakai motor Mega Pro baru. Dia jalan lewat depan Sagabe, satu hamba Tuhan, gereja King Mi lagi. Ada satu kakak dia buang pinang salah-salah. Kena sepatu yang dia sudah kasih licin dengan Vernix Mer. Kena. Dia bilang, hah? Dia kasih turun motor. Lap. Kolap. Kalau tidak salap kok, kolap. Satu anak kecil, kebetulan anak sekolah minggunya. Dia perhatikan baik-baik. Sementara dia berdiri dengan tegas dan berkata, lap, kalau tidak kau dapat lap. Ini baru ludah pinang. Kalau hari itu mungkin dia taruh satu pukulan lagi, mungkin dia tidur. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih,
Terkadang keadaan tak terduga mendorong kita untuk tidak menjadi saksi. Ya. Terkadang situasi tidak mendorong kita untuk menjadi saksi dalam segala keadaan. Padahal kita dituntut untuk menjadi saksi. Satu anak muda naik taksi, 4 guru dari kampung tidak tahu pedalaman mana. Terima uang 1 koper, di dalamnya ada sekitar 150 juta. Waktu mereka turun dari mobil itu, mereka lupa tas di atas mobil. Anak muda itu dia pegang tas itu. Setelah jalan dia kaget kalau tas itu ada. Dia bawa itu tas sampai di rumah, dia lihat begini 150 juta. Dia berdoa dan dia tenang kembali. Dia jalan-jalan di pasar. 4 guru mereka jalan keliling pasar itu, tunggu taksi sampai jam 4 sore. Keringat dingin setengah mati. Anak muda ini merapat pelan-pelan. Dia bilang, bapak-bapak cari. Bapak-bapak cari. Dia bilang, anak. Guru-guru di 1 kabupaten punya uang ada di dalam koper. Berapa? 150 juta. Anak hilang. Dia bilang, mari kita ke rumah. Dan dia serahkan 1 tas itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Mereka mencucurkan air mata. Bapak, kami kasih anak, kau ambil berapa yang kau mau? Dia bilang, nah, ini gaji guru, jadi bapak dong bawa. Kebetulan Tuhan Yesus taruh saya di situ, jadi saya hanya jaga saja. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, seluruh eksistensi hidup kita akan menjadi saksi bagi sesama dan dimanapun. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Roh Kudus menuntut kita untuk bersaksi sampai mati. Harganya mati. Bukan harga hidup, harga mati. Beritakan Injil sampai harga mati. Pernah dengar lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Pernah dengar? Lagu lama, lagu abad 19. Coba kita menyanyi, 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, selamanya. Sekali lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, selamanya. Walau ku sendiri, ku tetap ikut. Diri tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Selamanya. Kutak ingkar. Lagu ini dinyanyikan oleh satu keluarga ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kota India abad ke-19. Suku Asan. Waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali di kota itu, tidak ada orang yang menerima Injil. Tapi waktu kepala suku itu berdiri, dia bilang, kau mau menyangkal Yesus atau tidak? Kalau kau menyangkal anakmu, istrimu, baru setelah itu engkau kami bunuh. Dia bilang, dia menyanyikan lagu ini. Walau ku sendiri, ku tetap ikut Yesus. Betul, anaknya
dibunuh di depan dia. Sekarang tinggal kau punya istri. Yang kedua, dia bilang, ku tak akan ingkar, walau ku sendiri ku tetap ikut Yesus. Mengikut Yesus itu keputusanku. Lalu mereka bunuh istrinya. Terakhir dia bilang, sekarang engkau. Dia bilang, aku tidak akan ingkar. Aku tidak akan ingkar. Di depan sebuah forum yang luar biasa. Supaya orang India tidak boleh terima Injil. Mereka harus bunuh 3 orang ini. Dan pada akhirnya dia menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus itu keputusanku. Selama-lamanya saya ikut Yesus. Lalu mereka pancung lehernya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Apa yang terjadi setelah itu? Satu kota India menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pertobatan, kesungguhan hati, harga yang dibayar, 3 orang darah yang bercucuran menembus alam India. Dan India diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, menjadi saksi itu harganya nyawa dalam segala hal. Mari kita berdoa.